Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang meneladani pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1868. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Ketika lahir, Abu Bakar memberi nama si anak dengan Muhammad Darwis. Di usia balita, oleh kedua orang tuanya, Darwis sudah diperkenalkan dengan pendidikan agama. Yang pertama kali mengemblengnya adalah ayahnya sendiri, lalu para kiai di sekitar Yogyakarta. Sebagai umumnya anak-anak kiai, Darwis belajar ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Dengan bekal bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama yang diperolehnya di Yogyakarta itu, pada tahun 1888, Darwis menunaikan ibadah haji, sekaligus bermukim di Mekah guna menuntut ilmu selama 4 tahun. Di bumi Mekah, inilah Darwis memperdalam ilmu-ilmu keislamannya seperti antara lain ilmu qiraat, fikih, tasawuf, ilmu mantik, ilmu falak, akidah, dan tafsir. Pada tahun 1902, Darwis kembali ke kampung halamannya. Kali ini, ia tampil dengan nama baru, Ahmad Dahlan. Dengan ilmu yang ia dapatkan selama masa belajar, rupanya Ahmad Dahlan ingin berjuang dalam dunia dakwah. Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk ke Budi Utomo, Jamiat Khair, dan Syarikat Islam. Dakwah yang dilakukan Ahmad Dahlan tersebut meluas dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ide-ide pembaharuannya juga didukung oleh kalangan modernis dan perkotaan. Namun, di balik semua itu, penindasan dari sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1919 Masehi begitu mengetuk nilai-nilai kemanusiaan dalam hatinya. Kemiskinan, kebodohan, rendahnya nilai kesehatan, rusaknya akidah, membengkaknya jumlah yatim piatu, sampai kesengsaraan umat. Tantangan zaman yang demikian dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan reformasi sistem dakwah agama dan pendidikan serta sosial, seperti membangun sekolah, panti yatim piatu, dan penolong kesengsaraan umat. Maka, setelah mendapat masukan dan dukungan dari berbagai pihak, pada 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Pada 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan plus person surat permohonan kepada pemerintah agar Muhammadiyah diakui sebagai organisasi berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah. Permohonan itu disetujui oleh pemerintah pada 22 Agustus 1914. Izin tersebut hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta saja, tidak untuk seluruh Indonesia. Adapun misi dakwah pertama yang diusung Muhammadiyah adalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat bahwa umat Islam telah jauh melenceng dari apa yang digariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, sistem pendidikan yang membuat mereka kembali ke ajaran yang benar masih minim jumlahnya. Karena itu, tugas Muhammadiyah selain memperbaiki keimanan melalui pendidikan, ia juga berdakwah dengan karya nyata. Muhammadiyah didirikan sebagai jawaban terhadap keruntuhan-keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan, dampak lanjut penindasan sistem paksa dari tahun 1245 hingga 1337 Hijriah atau 1830 sampai 1919 Masehi.
Hal ini melahirkan kemiskinan, kebodohan, rendahnya nilai kesehatan, rusaknya akidah, membengkaknya jumlah yatim piatu, dan hingga kesengsaraan umat. Tantangan zaman demikian dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan reformasi sistem dakwah Islam dan pendidikan serta sosial, membangun sekolah, panti yatim piatu dan menolong kesengsaraan bersama Nyai Ahmad Dahlan dengan Aisyah dibangkitkannya kesadaran seluruh umat Islam untuk berfastobikul khairat atau berlomba-lomba dalam perbaikan. Maka dari itu, dengan hadirnya Muhammadiyah di tengah masyarakat, diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, dapat mencerdaskan umat, dapat menjamin kesehatan masyarakat, membenarkan akidah dan memurnikannya, mengayomi dan memberikan kebutuhan para yatim piatu, dan hingga mensejahterakan seluruh umat manusia yang ada di Republik Indonesia tercinta ini. Dari refleksi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kita sebagai warga dan kader Muhammadiyah harus sadar dan banyak introspeksi diri karena masih begitu banyak kekurangan dalam diri Muhammadiyah yang harus kita benahi. Bukan berarti jelek dan tidak baik, namun lebih kepada tantangan kita sebagai kader penerus persyarikatan. Apa peran kita dalam memperjuangkan Muhammadiyah? Apa yang telah kita berikan untuk kehidupan Muhammadiyah? Pendidikan menjadi gagasan awal Ahmad dalam meneruskan pemahaman yang ada di masyarakat. Dakwah yang dilakukan Ahmad Dahlan dilakukan dengan kultur yang kontekstual dengan pola hidup masyarakat yang dekat dengan seni. Contohnya biola menjadi alat seni Ahmad Dahlan dalam mengajar. Suatu hari seorang murid bertanya kepadanya, apa makna agama? Ahmad Dahlan lalu memainkan biola dengan lantunan indah, merdu dan membuat nyaman yang mendengar. Kemudian, biola itu diberikan kepada anak yang bertanya, dan dia memainkannya dengan suara yang menggigitkan telinga. Ahmad Dahlan mengatakan, begitulah agama, tergantung siapa yang membawa atau menyampaikannya. Ahmad Dahlan khawatir karena tidak ada persyarikatan yang membentuk sekolah Islam dengan pendidikan sekolah modern. Pendidikan yang ada saat itu adalah pendidikan pondok pesantren yang belum memiliki pola pondok modern seperti saat sekarang. Ahmad Dahlan juga tidak anti dengan pendidikan barat, dibuktikan dengan dirinya mengajar di sekolah Belanda. Pembaharuan Islam yang dibawa Ahmad Dahlan telah membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam format perjuangan Indonesia. Muhammadiyah yang pada awalnya sebagai gerakan sosial, kemudian menjadi organisasi Islam modern yang memiliki amal usaha terbesar di Indonesia. Capaian yang dapat kita lihat adalah tumbuhnya lembaga pendidikan Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi, rumah sakit Muhammadiyah, lembaga keuangan syariah, lazismu, lembaga amil zakat, dan hingga lembaga sosial lainnya. Semua ini adalah bentuk implementasi yang diwujudkan Muhammadiyah dalam mencerahkan kehidupan bangsa yang awalnya hanya diawali dengan membuat aktivitas mengajar dan penolong kesengsaraan atau PKO, yang sekarang menjadi nama PKO, bagi kaum musta'afin atau proletar. Semangat al-ma'un telah menjadi dasar gerakan sosial Muhammadiyah dan terbukti mampu melahirkan para pemimpin-pemimpin yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Soekarno Muda, yang ketika dibuang di Bengkulu, menikahi Fatmawati, anak tokoh Muhammadiyah Bengkulu, aktif mengajar. Muhammad Hatta, Buya Hamka, dan Muhammad Natsir, yang berasal dari Sumatera Barat, yang kental dengan ajaran Islam akibat arus perdagangan telah menjadi tokoh bergerak kemerdekaan. Bila diruntun dari sejarah panjang, perjuangan Ahmad Dahlan dalam membangun, memajukan, dan mencerahkan umat Islam dari keterbelakangan sangat terasa giginya memperjuangkan cita-cita besarnya. Dan bisa dikatakan perjuangan itu kan berhasil manakala ditopang oleh dua komponen utama yang melandasinya,
yakni pendidikan dan dakwah. Dari sinilah bisa tidak tampak begitu semangat Ahmad Dahlan, begitu semangat untuk melakukan terobosan pembaharuan melewati dua elemen tersebut. Sebab lembaga pendidikan bisa dianggap sebagai media paling strategis dalam menyampaikan cita-cita. Selanjutnya adalah hal yang bisa diteladani pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, ada mandiri. Pada tahun 1883, saat beliau berusia 15 tahun, beliau sudah pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah mencintai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya agama Islam. Beliau berguru ke Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Yang ketiga adalah jiwa wirausaha. Dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Yang keempat adalah pandai dalam berorganisasi. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, terutama Syarikat Islam dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah nasionalisme yang kuat. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Yang keenam adalah tabah menghadapi rintangan dalam perjuangannya. Gagasan pendirian Muhammadiyah mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan dan tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru bangsa Belanda yang Kristen, belajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh budi utama yang kebanyakan dari golongan pria, dan bermacam-macam tuduhan. Yang ketujuh adalah cerdas. Kehadiran Muhammadiyah jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasati dengan menjurkan cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya, Nurul Islam di Kalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona atau yang disebut SATF, yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan adanya jamak perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Ke-8 adalah
tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Beliau mengajar di sekolah Belanda yang dikelola oleh orang Belanda dan mengajar murid-murid dari keturunan orang Belanda dan kalangan bawah. Dia juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 dan 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Ahmad Dahlan. Pastor Van Lith yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.